Baik, kita ketemu lagi sekarang di materi mengenai bilangan prima. Jadi bilangan prima ini nanti ada beberapa sub materi. Yang pertama kita mau bahas mengenai teorema dasar aritmetika. Nah, apa yang dibahas di teorema dasar aritmetika? Ininya ini. Jadi ada ini bunyi dari teorema dasar aritmetika itu sendiri. Bahwa setiap integer, katanya setiap bilangan bulat yang lebih besar dari 1, gitu. Itu bisa direpresentasikan sebagai perkalian dari bilangan prima. Itu in one and only one way. Jadi faktorisasi primanya itu tunggal gitu ya, segitu aja gitu, nggak ada faktorisasi prima yang lain gitu. Tetapi kekecualiannya tidak memperhatikan urutan ya, di order of the factornya itu nggak diperhatikan, jadi accept gitu. Nah, ini yang mau kita bahas. Jadi kalau dulu kita bilang 30 itu sama dengan 6 kali 5. 6 kali 5 itu 6-nya kan masih bukan bilangan prima. Berarti bilangan primanya berarti 2 kali 3 kali 5. Nah, representasi 2 kali 3 kali 5 yang menyatakan dia 30 itu 2 kali 3 kali 5-nya itu merupakan faktorisasi prima. Dan itu tunggal sifatnya, in one and only one way, katanya begitu. Ini yang mau kita bahas hari ini. Kemudian kita lihat dulu definisinya sebelum kita beranjak ke teorema dasar aritmetika tentang bilangan prima. Beberapa waktu lalu kita sudah singgung tentang saling prima. Nah, sekarang kita mulai ke bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan bulat yang lebih besar dari 1 gitu. Tapi dia punya sifat kekhususan. Dia hanya memiliki faktor positif 1 dan bilangan itu sendiri gitu. Jadi bilangan bulat P yang lebih besar dari 1 disebut sebagai bilangan prima jika hanya memiliki faktor positif 1 dan P itu sendiri. Nah, bilangan bulat yang lebih besar dari 1 tetapi bukan prima disebutnya sebagai bilangan komposit. Kita lihat di sini. 2, 3, 5, 7 ini adalah bilangan prima. Kalau kita lihat lagi, 4 itu kelipatan 2, 6 juga sama, 8 juga sama, 9 kelipatan 3, 10 kelipatan 2, kelipatan 5 juga. Ini berarti bukan bilangan prima. Maka disebutnya sebagai bilangan komposit. Kita lihat di sini. 3 membagi 36 atau 36 ini habis dibagi 3. 3 itu bilangan prima. Sedangkan 36 ini kita bisa tulis sebagai 6 kali 6, 9 kali 4, 12 kali 3, 18 kali 2. Kalau kita lihat lagi, berarti kalau begitu faktornya dari 36 itu siapa aja? 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18. Nah, 3 ini faktor dari 36. Dan 3 ini juga membagi 6, membagi 9, membagi 12, membagi itu membagi habis maksudnya ya. Ketika dibagi sama 3 dia nggak bersisa. Kemudian membagi juga 18 gitu. Jadi setiap faktor prima dari suatu bilangan yang bilangan tersebut bisa kita representasikan dalam bentuk perkalian dari faktor-faktornya gitu kan ya, kayak ini 6 kali 6. Maka faktor primanya ini akan membagi bilangan-bilangan perkalian yang menghasilkan, jadi hasil kalinya itu adalah bilangan yang tadi, yang awal. Nah, ini kemudian kita bisa lihat di teorema 3.1. Jadi statement yang tadi itu sebetulnya mengarahkan kita ke teorema 3.1. Teorema 3.1 ini bilang bahwa
Jika P itu bilangan prima dan P itu membagi habis AB, A kali B, maka nanti si P prima ini bisa membagi A atau P ini membagi B. Jadi A ini habis dibagi oleh P, B atau B itu habis dibagi oleh P, salah satunya ya. Nah, buktinya bagaimana? Perhatikan di sini. Jika P membagi A, maka ya sudah selesai kan pernyataan ini terbukti. Jika P-nya membagi A, udah terbukti gitu. Ini diketahuinya, terus kita bilang P membagi A, ya sudah berarti teoremanya selesai. Maka untuk membuktikannya kita asumsikan P-nya itu tidak membagi A gitu. Kalau P-nya tidak membagi A, kita asumsikan itu. Kita tahu bahwa di sini diketahuinya itu P adalah bilangan prima. Berarti P memiliki faktor positif 1 dan P itu sendiri. Nah, akibatnya kalau kita mencari GCD-nya dari P dan A, GCD-nya ini pasti 1 gitu. Karena si faktor positifnya dari P itu ya cuma 1 dan P gitu. Terus kalau kita mau cari GCD-nya dari P dan A, dan P-nya ini hanya bisa dibagi oleh 1 dan P itu sendiri, gitu ya, pasti nanti P dan A ini pembagi yang samanya yang bisa membagi keduanya adalah 1 GCD-nya. Kecuali kalau si A-nya sama dengan P gitu. Tapi kan nggak mungkin. Nah, atau ya ini tadi kalau si A-nya sama dengan P gitu. Atau A-nya ini adalah kelipatan P, maka GCD-nya itu adalah P gitu. Jadi GCD-nya bisa 1, bisa juga P. Gitu. Kemudian tadi kita asumsikan P itu tidak membagi A. Berarti kalau P-nya tidak membagi A, ya A-nya jangan kelipatan P. Berarti GCD yang ini nggak mungkin karena tadi kita asumsinya ini P-nya tidak membagi A gitu, membagi habis maksudnya ya. Sehingga nanti GCD yang mungkin itu ya ini yang PA itu sama dengan 1. Lemma Euclid bilang jika PAB dengan GCD PA sama dengan 1, jadi jika P-nya membagi AB dan GCD PA-nya sama dengan 1, maka P juga akan membagi B. Gitu. Kemudian kita punya corollary 1. Corollary 1 ini akibat dari teorema 3.1 tadi. Tadi teorema 3.1 bilang P-nya bilangan prima, P-nya membagi AB. Maka P-nya membagi A atau P-nya membagi B. Nah, akibatnya kalau misal nanti si P-nya ini membagi produk atau hasil kali beberapa bilangan, maka nanti si P ini pasti akan membagi salah satu dari perkalian bilangan-bilangan yang merupakan bagian dari perkaliannya itu gitu. Nah, salah satu bilangannya itu ya bilangan-bilangan yang memang ada di antara ini A1 sampai dengan AN. Makanya di sini dibilang A, K. Jadi K-nya itu adalah di antara 1 sampai dengan N. Buktinya kita gunakan bukti induksi matematika yang pernah kita pelajari sebelumnya. Pertama, kita buktikan pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 1, ya berarti ini K-nya itu ada di antara 1 dan 1 ya. Ya tidak lain K-nya sama dengan 1. Gitu. Kalau K-nya sama dengan 1, si diketahuinya itu adalah P membagi A1. Gitu. Maka P pasti membagi A1 juga. Gitu yang akan ditunjukkannya. Sementara kalau misalkan N-nya sama dengan 2, tadi kan N sama dengan 1 ya, sudah terbukti sebetulnya ini. Kita lihat yang N sama dengan 2. Kalau N sama dengan 2, P itu akan membagi A1 dan A1 kali A2. Nah nih,
Maka nanti kata teorema 3.1, P itu akan membagi A1 atau P itu akan membagi A2. Gitu. Nah, langkah yang berikutnya dari induksi matematika itu diasumsikan bahwa N sama dengan K itu, pernyataan itu benar untuk N sama dengan K. Maka kita di sini harus menunjukkan, jadi langkah yang kedua itu harus ditunjukkan bahwa pernyataan juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Kita lihat, kalau N-nya sama dengan K, gitu kan ya, untuk N sama dengan K, P membagi A1 kali A2 sampai dengan kali AK, maka jadi kalau P-nya membagi perkalian A1 sampai dengan AK, si P ini juga akan membagi AK. Ini kata asumsi. Tadi kan kita bilang asumsinya benar gitu. Untuk si K-nya itu lebih besar sama dengan 1. Kan N-nya sama dengan K ya, berarti di sini batasannya K-nya lebih besar sama dengan 1. Kemudian kita lihat lagi, kalau misalkan ada suku yang lain, K plus 1 katakanlah. Jadi nanti si K-nya itu ada di antara 1 dengan K plus 1. Maka kata teorema 3.1, jika si P-nya ini membagi A1 sampai dengan AK plus 1, maka P itu juga akan membagi AK. Gitu. Atau membagi yang suku berikutnya lagi. P itu akan membagi A1, A2 sampai AK plus 1. Gitu. Dengan demikian, kalau kita lihat dari sini, kan kita tadi membuktikan si N-nya itu benar, bukan N-nya benar. Pernyataan benar untuk N yang sama dengan K plus 1. Dari sini kita udah lihat nih, si P itu membagi kalau P-nya itu membagi A1, A2 sampai dengan AK plus 1, maka si P itu akan membagi AK. Gitu. Ini kan pernyataan dari corollary untuk N yang sama dengan K plus 1. Nah, tadi yang I1-nya sudah benar, bisa ditunjukkan benar, I2 juga sudah bisa ditunjukkan benar. Maka dari I1 dan I2, pernyataan ini benar untuk K-nya itu lebih besar sama dengan 1, kurang dari sama dengan N. Gitu. Itu corollary 1. Jadi corollary 1 itu intinya kalau kita punya perkalian bilangan A1, A2, A3 dan dia perkaliannya ini habis dibagi oleh sebuah bilangan prima P, maka nanti bilangan yang bagian dari perkalian tadi juga akan habis oleh bilangan prima, habis dibagi, maksudnya habis dibagi oleh bilangan prima P lagi gitu. Lebih jelasnya kita lihat coba dilihat di sini. Misal nih ya, kita punya 2 kali 3 kali 6 kali 8. Ini habis dibagi oleh 3 gitu. Nah, ini A1, A2, A3, A4. 3 ini kalau kita lihat, dia juga habis membagi 6 gitu. Jadi kalau corollary ini tuh maksudnya ke sini. Jadi kalau misalnya kita lihat contoh nyatanya ya ini, perkalian dari beberapa bilangan itu, kalau dia habis dibagi oleh sebuah bilangan prima, maka bilangan prima ini juga pasti habis membagi salah satu di antara 3 perkalian bilangan-bilangan yang tadi gitu. Nah, berikutnya ada corollary 2. Kata corollary 2, tadi kan kita nggak bilang dia prima di sini ya. Di sini ada 6, ada 8, dia bukan prima. Kalau dia prima semua, tadi Q1, Q2, Qn-nya itu prima semua, maka nanti
gitu. Jika ada kondisi seperti ini, P-nya membagi Q1, Q2, Qn, ini saya salah nulis, ini harusnya Qn, baru koma. Maka P ini pasti akan sama dengan salah satu dari bilangan-bilangan prima ini, gitu. Buktinya bagaimana? Kata Corollary 1, kalau kita punya P yang membagi perkalian berapa bilangan, maka P itu pasti membagi satu di antara bilangan-bilangan yang merupakan perkalian tersebut. Gitu. Karena si bilangan-bilangan yang dikalikan di sini adalah bilangan prima semua, berarti Kika juga ini kan bilangan prima. Faktor dari si bilangan prima itu kan hanya 1 dan K itu sendiri. Tadi P-nya habis membagi Kika atau Kika-nya itu dia habis dibagi oleh P. Katanya di sini, kata Corollary 1. Padahal si Kika-nya itu hanya memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat, prima itu lebih besar dari 1. Sehingga nanti yang mungkin ketika kita bilang P itu membagi Kika dan habis, membaginya itu habis nggak bersisa, dan Kika-nya ini adalah bilangan prima, yang mungkin ya ini si P-nya itu sama dengan Kika itu sendiri gitu. Ini contohnya misal 30 misal nih. 30 itu 2 kali 3 kali 5. Nah, sekarang kalau 3 habis membagi 2 kali 3 kali 5, itu kan ya. 3 itu pasti habis membagi salah satu di antara ini, Kika ini. 3 itu salah satu di antaranya siapa? Ya faktorisasi prima yang sama, dirinya sendiri gitu, 3 gitu. Ini dibilangnya gitu. Beda kalau misalkan 3 habis membagi 6 dengan 5. Kalau ini berarti 3 juga pasti akan habis membagi 6. Ini corollary 1. Tapi kalau misal representasinya seperti ini masuknya di corollary 2. Kita lihat lagi. Nah, sekarang kita mulai masuk ke teorema dasar aritmetika. Tadi di awal-awal dibilang, setiap bilangan bulat positif dapat diekspresikan sebagai perkalian dari bilangan prima. Atau kita bisa biasanya bilang faktorisasi prima, perkalian dari bilangan prima itu. Representasinya itu tunggal, faktorisasi prima tuh ya itu aja gitu untuk sebuah bilangan tuh gitu. Nggak akan ada representasi yang lain gitu. Ini tanpa memperhatikan urutan tentu saja. 2 kali 3 kali 5, 3 kali 2 kali 5 itu sama aja dibilangnya. Jadi nggak diperhatikan di teorema ini. Buktinya bagaimana? Buktinya kita lihat di sini. Setiap n bilangan bulat dapat diekspresikan sebagai perkalian dari bilangan prima. Kita lihat. Jika n-nya itu bilangan komposit, jadi n-nya bukan bilangan prima ya, maka kalau komposit kan bukan prima, dia bisa dibagi oleh suatu bilangan bulat yang lain ya. Maka terdapat bilangan bulat D gitu. Si D-nya ini habis membagi n gitu. Jadi D-nya ini ada di antara, karena dia habis membagi n, ya D-nya ini mesti ada di antara 1 dan n gitu. Kita nggak bilang D-nya sama dengan 1 ya, D-nya harus lebih besar dari 1 aja. Nah, di antara seluruh bilangan bulat D yang mungkin di sini yang bisa membagi n, pilihlah P1 untuk menjadi faktor terkecil. Katanya faktor terkecil itu adalah bilangan yang membagi n yang paling kecil. Nah, P1 ini
pastilah nanti bilangan prima gitu. Karena bilangan yang paling kecil yang bisa membagi sebuah bilangan bulat itu adalah bilangan prima. Kan terakhir kalau misal kita belajar mengenai algoritma pembagian, dia hasil baginya sama dengan 0. Kalau si Rn-nya itu yang hasil bagi paling terakhir ketika sisanya sama dengan 0 itu sudah menunjukkan prima gitu. Nah ini pun sama. Faktor yang paling kecil itu mesti bilangan prima. Jika tidak, maka P1 ini nanti akan memiliki faktor yang lain. Jadi kalau misal bukan prima, berarti P1 ini masih bisa dibagi sama yang lain. Katakanlah Ki. Faktor dari P1 misalkan Ki. Berarti Ki ini nanti kurang dari P1 gitu. Sehingga nanti si Ki ini karena dia faktor, Ki ini akan habis membagi P1. Dan tadi kita tahu P1, karena tadi si P1-nya faktor dari D ya, P1 pun akan habis. P1 faktor dari D itu P1 berarti membagi D habis. Berarti P1 juga pasti akan habis membagi N. Gitu. Nah, akibatnya apa? Ki membagi P1, P1 membagi N. Berarti Ki ini akan membagi N. Gitu. Ki ini akan membagi N. Ini kontradiksi dengan P1 yang kita pilih sebagai faktor positif terkecil. Ternyata ada lagi Ki yang juga membagi N. Dan tadi kita tahu si Ki-nya ini kurang dari P1. Padahal kita bilang tadi P1 itu terkecil. Tapi ternyata Ki membagi N dan Ki kurang dari P1. Ini kontradiksi dengan di sini kita bilang gitu. Nah, sekarang oleh karena itu kita bisa tulis si N ini sebagai P1 kali N1 gitu. Dengan P1-nya bilangan prima gitu ya. Nah, N1 ini mesti kurang dari N. Gitu. Jika si N1-nya adalah bilangan prima, maka P1N1 ya sudah, ini representasi dari N. Representasi maksudnya representasi perkalian dari bilangan prima gitu. Jika tidak, maka si P2 ini gitu, bisa kita tulis sebagai jika tidak, maka kita bisa memilih sebuah P2 gitu, yang nantinya itu ketika kita kalikan dengan N2, dia akan sama dengan N1. P2 ini bilangan prima juga ya, prima yang kedua yang kita pilih gitu. Dan P2 kalau kita kalikan dengan N2, dia hasilnya adalah N1. Sehingga nanti si N ini bisa menjadi begini representasinya. Jadi kan N1-nya P2, N2. N2-nya tentu saja kurang dari N1. Gitu. Karena tadi N1 ini kelipatan dari N2. Itu kan ya. Nah, jika N2-nya bilangan prima, ya sudah representasinya selesai. Inilah faktorisasi primanya gitu, atau perkalian dari bilangan primanya ini. Tapi jika tidak, ya ulangi lagi langkah yang seperti tadi gitu. Nah, pilih P3. Sedemikian sehingga nanti si P3 kalau dikalikan N3 itu sama dengan N2. Jadi kita mencari representasi lain dari N2 karena N2 itu bukan bilangan, jika tidak bilangan prima. Ada kemungkinan seperti ini. Sehingga nanti representasi dari N itu akan sama dengan P1, P2, P3, N3. N3-nya tentu saja lebih kecil dari N2. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini, barisan ini turun. Tadinya N,
kemudian N1, N-nya besar. Ke N1, N1-nya mesti lebih kecil dari N. Karena kan tadi N itu kelipatan dari N1. N2 kelipatan dari N1. Kemudian N3 kelipatan dari N2. Ini mesti barisan turun sampai dengan nanti 1. Terakhir itu kan faktorisasi prima itu dikali 1 kan ya. Nah, kemudian misal kita pada langkah ke N sama ke N K-1 di sini misalkan di tengah-tengah ini diperoleh bilangan prima PK. Sehingga nanti si N-nya ini bisa berbentuk faktorisasinya itu adalah P1, P2 sampai dengan P ke K. Gitu. Jadi dari barisan turun ini kita bisa dapat representasi atau faktorisasi prima dari N seperti ini. Gitu. Jadi intinya si bilangan N ini bisa kita tulis sebagai faktorisasi prima. Terbukti sampai sini. Nah sekarang kita mau buktikan faktorisasi primanya ini tunggal atau tidak, unik atau tidak, cuma satu itu saja atau tidak, atau ada faktorisasi yang lain. Kita misalkan kontradiksi lagi nih. Kita misalkan ada dua representasi, apa yang terjadi? P1, P2, PR, Q1, Q2 sampai dengan QS. R-nya ini kurang dari atau sama dengan S. Gitu. P sama Q-nya yang ada di sini dan di sini tentu saja dia adalah bilangan prima. Sehingga nanti kita bisa dapat barisan naik. P1, P2 sampai dengan PR ini naik. Gitu. Karena kan representasinya itu tadi N itu akan sama dengan P1 kali N1 gitu kan ya. Kemudian si N1 ini P2 kali N2 gitu. P1-nya mesti lebih kecil daripada P2 dan seterusnya sampai dengan PR. Di barisan ini barisan naik, beda dengan barisan yang N. Jadi kalau N menjadi semakin ke sini ya semakin mengecil. Jadi barisannya barisan turun. Kalau P barisannya barisan naik gitu. Nah, karena P kan ini tadi kita bilang dia faktorisasi primanya ada 2 ya. Berarti sebetulnya perkalian P dengan perkalian Q ini sama gitu. Karena sama, terus P1 ini merupakan, kita lihat di sini nih, dia kan kelipatan kalau karena ini sama ya, gitu. P1 ini bisa membagi habis Q1, Q2 sampai dengan QS, gitu kan? Karena ini sama ya, gitu. Ini perkalian P1 dikali P2 kali PR. Jadi kalau kita lihat ya yang ruas kanan ini sebetulnya bisa dibagi oleh P1. Jadi kita bilang begini, maka P1 itu habis membagi Q1, Q2 sampai dengan QS. Kata corollary 1 yang teorema 3.1 kalau misal begini berarti sebetulnya P1 ini sama dengan Q. Kok corollary 1, corollary 2 ya, sorry. Ini harusnya corollary 2 yang prima semua. Yang ini corollary 2 gitu. Nah, demikian pula yang sebaliknya. Jadi kalau misalkan kita lihat Q1 ini pasti habis juga membagi P1, P2 sampai dengan PR. Gitu. Kata corollary 2 yang teorema, maka si Q ke K itu, kok ke Q ke K? Q1 ini akan sama dengan PK. Akibatnya apa? Q1 lebih besar sama dengan P1. Padahal sebelumnya P1 lebih besar sama dengan Q1. Gitu. Yang mungkin ketika kondisinya seperti ini, yang satu bilang ini lebih besar, satu bilang ini lebih kecil, itu jika keduanya sama. Gitu. Artinya apa? Artinya ya Q1 sama dengan P1. Nah,
Karena Q1 sama dengan P1, tadi kan kita punya P1, P2 kali P sampai dengan PR, itu akan sama dengan Q1, Q2 sama dengan QS. Padahal Q1 sama Q1 itu sama dengan P1. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, ini bisa kita gunakan sifat kanselasi gitu ya. P1 dan Q1-nya udah nggak ada lagi karena memang dua bilangan yang sama di dua ruas berbeda dengan bentuknya perkalian gitu. Nah, jika langkah yang sebelumnya kita ulangi, kayak langkah yang tadi, yang di sini, kita lihat ini sama, berarti nanti Q2 gitu kan akan membagi habis P1, P2, P3, PR. Di sini mesti nanti dibilang, oh iya P2 sama dengan Q2 dan seterusnya sampai dengan PR sama dengan QR kalau misalnya kita lanjutkan. Dengan demikian sebetulnya P1 sama dengan Q1, P2 sama dengan Q2, ya kedua representasi itu sama gitu. Jadi artinya faktorisasi prima dari suatu bilangan N itu adalah tunggal atau unik. Ini sebetulnya teorema dasar aritmetikanya di situ. Nah, berikutnya kita punya corollary dari yang teorema dasar. Kita punya bentuk kanonik katanya. Suatu bilangan bulat positif N lebih besar dari 1 itu bisa ditulis dalam bentuk kanonik. Jadi faktorisasi primanya kalau bilangan primanya sama terus dikali-kalikan gitu. Ini bisa kita tulis dalam bentuk pangkat. Ini sebenarnya sebagai bentuk kanonik. Gitu. Contohnya bagaimana? Misal ini 360 itu kan sama aja dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Ini bisa kita tulis dalam bentuk kanoniknya 2 pangkat 3 jadi bilangan perpangkatan kali 3 pangkat 2 kali 5. Gitu. Sama dengan 4725. Ini berarti 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 7. Ini lihat bilangan-bilangan dasarnya adalah bilangan prima. Bilangan prima. Nah, sekarang bilangan genap yang merupakan hasil perkalian antara bilangan yang tidak memuat dua bilangan genap, kita sepakati kedua bilangan yang demikian itu adalah E prima. Contohnya apa Bu E prima? 2 kali ini 2 terus 6. Kenapa Bu 2 6? 2 itu kan 2 kali 1 ya. Kalau 6, 2 ini kan kita bisa tulis sebagai 2 kali 1. Ini genap. 6 itu kita bisa tulis 2 kali 3. Ini juga genap. Gitu. Genap dan hanya satu genap di perkalian itu. Gitu. Beda dengan 4. 2 kali 2. Ada 2 buah bilangan genap yang ada di situ. Maka ini bukan E prima. Gitu. Yang 4, 8, kemudian 12, 11 itu bukan E prima. Nah, berikutnya kita lihat 4, 11, 4, 8, 12, 16 ya. Kita lihat teorema Pitagoras. 3.3. Ini di kalkulus sebenarnya udah pernah belajar. Akar 2 itu adalah bilangan irasional. Buktikan. Buktinya dengan kontradiksi. Asumsikan si akar 2 itu bilangan rasional. Kalau dia bilangan rasional, dia bisa ditulis dalam bentuk upper B. A dan B-nya bilangan bulat. B-nya tentu saja tidak boleh 0. Gitu. Terus si GCD-AB-nya itu adalah sama dengan 1. Jadi bilangan pecahan yang paling sederhana gitu. Kalau dia bilangan rasional, terus sebetulnya bilangan rasional itu bilangan pecahan yang bisa kita tulis dalam bentuk paling sederhana. Gitu. Terus si AB-nya itu sama dengan 1 itu tadi paling sederhana. Nah, perhatikan di sini. Akar 2 itu sama dengan upper B.
Berarti kalau kita kuadratkan kedua ruas, 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Kalau kita hilangkan pernya, A itu, A kuadrat itu, ya, ini akan sama dengan 2B kuadrat. Sekarang kita perhatikan di sini. A kuadrat itu sama dengan 2B kuadrat. Akibatnya, apa? Si B ini pasti membagi habis A kuadrat. Nah, sekarang jika B-nya lebih dari 1, lebih besar 1, maka kata teorema dasar aritmetika akan ada bilangan prima P. Sedemikian sehingga si P ini membagi B. Gitu. Karena B-nya ini membagi A kuadrat, maka tadi kan si P-nya itu membagi B. B-nya membagi A kuadrat. Berarti si P-nya ini pasti membagi A kuadrat. Kata teorema 3.1, kalau P-nya membagi A kali A, berarti si P-nya membagi A saja. Gitu. Akibatnya si JCDAB itu di sini. Ini mesti akan lebih besar sama dengan P. Gitu. Karena tadi si A-nya itu sendiri, kita lihat di sini A kuadrat sama dengan 2B. Kemudian si P-nya itu membagi A, maka kita bisa katakan GCD-nya AB itu pasti lebih besar sama dengan P. Nah, ini kontradiksi dengan asumsi yang ditetapkan. GCD-nya itu kan sama dengan 1 di sini. Dan P itu lebih besar 1. Tuh. Ini nggak mungkin, kecuali kalau misal si B-nya itu sama dengan 1. Tapi kalau B sama dengan 1 pun yang kita peroleh nanti akan sama dengan begini. A kuadrat sama dengan 2. Ini juga tidak mungkin ada bilangan bulat yang kuadratnya itu adalah 2. Gitu. Dengan demikian asumsinya salah. Artinya apa? Ya, yang benarnya yang ini akan kuadrat dari 2 adalah bilangan irasional. Gitu. Nah, ada cara lain juga yang membuktikan teorema 3.3 ini. Jadi, caranya katanya sama sih sebetulnya dengan yang tadi, langkahnya buktinya kontradiksi. Tapi kita menggunakan prinsip yang teorema 2.3 kalau nggak salah. Jadi kita asumsikan akar 2-nya bilangan rasional sama ya, sehingga nanti si akar 2 ini kita bisa tulis dalam bentuk A per B. A dan B-nya bilangan bulat, GCD AB-nya itu sama dengan 1. Nah, karena akar 2 ini sama dengan A per B, maka nanti si akar 2 kali B itu sama dengan A di sini. Kita punya kata kunci ini. Kemudian, jika A dan B ini bilangan bulat, GCD-nya A dari AB itu sama dengan 1, maka dulu teorema di bab 2 di 2.3 kalau nggak salah, kita bisa membuat kombinasi linier. Dia ada bilangan bulat R dan S, sedemikian sehingga si A kali R itu ditambah dengan B kali S itu akan sama dengan 1. Kalau dulu kan ini AX plus BY ya. Sekarang kita buat dia sebagai R dan S. Gitu. Jadi kalau misal akar 2 ini kita kalikan 1 kan sama dengan akar 2 ya. Ini akan sama dengan satunya itu kan sama dengan AR ditambah BS. Sehingga kita dapat akar 2 AR ditambah akar 2 BS. Padahal di sini di sini kita tahu akar 2B itu sama dengan A. Jadi kalau kita substitusi A yang ini dengan akar 2B, kita dapat akar 2 kali akar 2 kali BR. Ditambah
si akar 2B-nya itu sendiri kan tadi sama dengan A. Ini sama dengan AS. Jadi ini akan sama dengan 2B R ditambah AS. B, A bilangan bulat, R, S juga bilangan bulat. Jadi ini sebetulnya bilangan bulat 2BR ditambah AS ini. Berarti akar 2 itu adalah bilangan bulat dalam representasi seperti ini. Sekarang, ini tidak mungkin ada akar 2 yang merupakan bilangan bulat. Karena kita nggak bisa menemukan bilangan bulat yang kalau dikuadratkan sama dengan 2. Artinya apa? Kontradiksi. Asumsinya salah kalau begitu. Berarti si akar 2 ini bukan bilangan rasional, tetapi bilangan irasional. Ini jadi menggunakan teorema yang 2.3 yang dulu. Nah, berikutnya kita mulai ke latihan. Ini ada problem yang 3.1, nomornya 3A. Jadi di situ diminta kita menunjukkan bahwa suatu bilangan prima yang berbentuk 3n plus 1 dapat juga berbentuk 6m plus 1. Jadi kalau kita punya bilangan prima yang bentuknya seperti ini, bisa juga nanti ditulis dalam bentuk 6m plus 1. Kita punya diketahuinya bilangan prima 3n plus 1, n-nya tentu saja nanti bilangan bulat. Karena 3n plus 1 memiliki faktor 1 dan 3n plus 1 buat tanah ya, sorry. Karena ini prima, maka si 3n plus 1 ini pasti memiliki faktor 1 dan 3n plus 1 itu sendiri. Sekarang, misal nih, kita ambil n-nya itu sama dengan 2m. Dengan m-nya bilangan bulat juga. Berarti kita nanti bisa dapat 3 kali 2M, karena kan n-nya tadi sama dengan 2M diambilnya. Sama dengan 6M plus 1. Si 3N-nya ini bilangan prima, dan ini sama dengan ini, yang 6M plus 1, maka 6M plus 1 juga bilangan prima. Terbukti, atau bisa dong ditunjukkan, ketika 3N plus 1-nya adalah prima, maka bentukan lain dari 3N plus 1 itu adalah 6M plus 1 juga bilangan prima. Itu yang 3A. Sekarang kita lihat yang nomor 4. Jika P itu lebih besar 5, lebih besar sama dengan 5, dan P-nya adalah prima, tunjukkan kalau P dikuadratkan ditambahkan 2 itu bukan lagi prima. Makanya di sini dibilang bilangan komposit. Meskipun P-nya prima, tetapi kalau P-nya dikuadratkan terus tambahkan 2, dia sudah lagi bukan bilangan prima. Dia berubah menjadi bilangan komposit. Tapi ini untuk yang P lebih besar sama dengan 5. Gitu ya. Nah, P yang lebih besar sama dengan 5 itu berarti kita ambil representasi bilangan-bilangan bulat yang lebih besar sama dengan 5. Kelipatan 6 lah ya. Kelipatan 6, bukan kelipatan 6. Bilangan bulat yang kalau dikalikan 6 dibagi 6 bersisa gitu. Di algoritma pembagian kita kan dulu bisa membentuk sebuah himpunan bilangan bulat dalam representasi seperti ini. 6K ditambah R-nya ini sisa. Sisa setelah si N itu dibagi oleh K. Gitu. Nah, si R-nya ini tentu saja nanti harus ada di antara 0 sama dengan 0 bisa kurang dari K. P-nya prima, itu yang harus kita ingat. Representasi dari bilangan bulat 6K plus R ini jika P-nya prima, gitu. Jadi ini kan si P ini sebetulnya bisa kita tulis sebagai representasi 6K ditambah R. P ini kan bilangan bulat ya. Nah, tetapi nggak bisa setiap R mewakili P bilangan prima gitu. Kenapa? Karena kalau R-nya sama dengan 0, gitu kan, si P-nya itu akan menjadi 6K. 6K ini artinya si P habis dibagi oleh 6. Berarti P bukan bilangan prima.
Jadi R-nya tidak boleh 0. R-nya juga tidak boleh 2. Kenapa? Kalau P-nya nanti bersisa 2, ini kan kelipatan 2. 2 kali 3K plus 1 gitu. Artinya si 2 ini membagi habis P. Kalau begitu P juga bukan bilangan prima. Begitupun dengan R yang sama dengan 3. Ini jadi kelipatan 3. Si P itu. Berarti P itu bukan prima. Begitupun kalau sisanya 4. Gitu. Sisa 4 itu nanti si P-nya adalah kelipatan 2. Sehingga nanti representasi yang mungkin dari P itu adalah 6K plus 1 dan 6K plus 5. Gitu. Sekarang kita perhatikan kalau P-nya 6K plus 1, kemudian si P itu dikuadratkan ditambahkan 2, hasilnya ini. 6K ditambah 1 kuadrat ditambah 2 itu sama dengan 3 kali, kok 3 kali? 6K dikuadratkan itu kan 36 kuadrat ya. 2 kali 1 kali 6 kali K itu 12. K 1 kuadrat 1. 1 ditambah 2, 3. 3 kalau kita distribusikan ke depan ini menjadi 3 kali 12 K kuadrat ditambah 4 kali ditambah 1. Artinya si P kuadrat ditambah 2 ini adalah kelipatan 3. Gitu. Karena dia kelipatan 3, berarti P kuadrat ditambah 2 bukan bilangan prima. Untuk representasi yang 6K plus 1 ya. Sekarang untuk representasi yang 6K plus 5, berarti P kuadrat itu sama dengan ini. 6K ditambah 5 kuadrat tambah 2. Ini merupakan kelipatan 4. Jadi si P-nya itu 1 kelipatan 3, satu lagi kelipatan 4. Berarti P kuadrat plus 2 itu bukan bilangan prima. Gitu. Nah, itu bahasan kita hari ini. Nanti minggu depan kita mulai masuk lagi ke materi mengenai saringan Eratosthenes. Sebetulnya sekarang mau dilanjut ke saringan Eratosthenes, tapi sepertinya belum memungkinkan hari ini. Nanti kita minggu depan saja lanjutkan tentang saringan Eratosthenes. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar.